Oke, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini saya berburu rongsokan lagi ya teman-teman. Dan kali ini saya mendapatkan jam seperti ini. Oke, di sini kita mendapatkan barang seperti ini. Ini adalah jam bekas yang terlihat sudah rusak. Dan bisa lihat ini banyak sekali pasirnya. Apalagi bautnya juga sudah sangat berkarat. Dan di mesinnya juga banyak sekali pasirnya. Dan ini bila di zoom, pada bagian dalamnya juga terdapat sebuah pasir ya teman-teman. Semoga ini bisa kita manfaatkan. Oke, jam seperti ini saya beli hanya Rp3.000 karena di tempat rongsokan itu harganya per kilo ya teman-teman. Oke, dan penampakannya seperti ini. Pada video kali ini saya akan membuat jam rusak seperti ini menjadi menyala kembali. Oke, kalian tidak akan rugi menonton video kali ini karena kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita bongkar satu persatu bautnya. Untuk melepas kaca dan juga bingkainya ini harus melepas baut yang ada di belakang ini. Tetapi di sini masalahnya sangat berkarat dan ini agak susah. Oke, untuk bagian yang ini saya rasa lumayan susah. Jadi terpaksa saya menggetapnya ya teman-teman. Oke, dan tinggal kita putar. Dan setelah kita lepas semua bautnya, hasilnya seperti ini. Tetapi di sini ada satu baut yang tidak bisa dilepas. Jadi terpaksa saya patahkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya tinggal kita lepas saja jarum penunjuk ini. Kita lepas semua jarumnya ya teman-teman agar mesinnya bisa untuk dilepas. Oke, tinggal kita congkel sedikit saja, ini sudah terlepas. Dan kemudian di sini ada pengunci dari mesinnya. Oke, langsung saja kita lepas menggunakan kunci seperti ini. Oke, setelah saya lepas hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar sangat kotor. Tetapi kita cek terlebih dahulu apakah ini masih menyala atau tidak. Di sini saya menggunakan baterai seperti ini. Oke, ini sudah saya pasang dan ini mati. Ini sudah terpasang ya teman-teman. Dan ini ternyata mati. Oke, di sini baterainya akan saya tandai terlebih dahulu agar nantinya kalian tahu bahwa ini masih dengan baterai yang sama. Dan ini tidak ada yang rekayasa. Di Inspirasi Usaha itu semuanya bermanfaat. Kalian tidak akan rugi menonton video-video dari Inspirasi Usaha. Apalagi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang lebih bernilai dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini langsung saja kita bongkar mesinnya ya teman-teman. Cara membongkarnya juga sangat mudah. Ini untuk bagian pengunci sampingnya tinggal kita congkel menggunakan obeng. Oke, kita congkel seperti ini. Dan setelah itu tinggal kita buka secara perlahan. Oke, dan isi di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini banyak sekali gear yang menempel dan ini kecil-kecil. Tetapi sangat disayangkan di sini banyak sekali pasirnya ya teman-teman. Dan ini sangat berpotensi untuk mengganggu jalannya roda dari gear yang ada di dalam mesin ini.
Oke, langsung saja kita lepas semua bagiannya. Kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tinggal kita lepas semuanya dan tinggal kita bersihkan. Kalian tidak perlu khawatir nanti tidak bisa memasang lagi, karena nanti akan saya jelaskan dan saya bimbing untuk memasangnya satu persatu. Dan untuk mesin jam itu rata-rata seperti ini ya teman-teman. Ini sangat simple. Dan ini semua rata-rata sama cara kerjanya. Oke, ini adalah gear kecil yang ada magnetnya. Ini yang berfungsi untuk memutar semua roda gearnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara memperbaikinya dengan sangat mudah. Kalian pasti bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Oke, untuk kendala dari mesin jam seperti ini umumnya hanya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah gearnya itu macet karena tersumbat debu ataupun pasir. Yang kedua, gearnya keluar dari jalur. Yang ketiga, kabel serabut dari lilitannya itu putus. Atau yang keempat, komponennya karatan. Atau yang terakhir, ini yang sangat sering terjadi, yaitu adalah input baterainya longgar. Oke, jika kalian sudah mengerti prinsip kerjanya ini, kalian pasti bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Oke, yang pertama di sini adalah input dari baterainya. Jika jam kalian sudah berusia bertahun-tahun, pasti input baterainya ini akan longgar. Dan ini berpotensi besar untuk mengakibatkan mati sewaktu-waktu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cara memperbaikinya juga sangat mudah. Ini tinggal kita congkel ke arah atas. Dan hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita congkel ya teman-teman. Tujuan dari kita mencongkel soket yang ada pada input baterai ini agar daya dari baterai bisa tersalurkan secara maksimal ke dalam rangkaiannya. Oke, dan nantinya akan tersalurkan di sini. Ini adalah positif dan juga negatif. Oke, bisa terlihat ini sangat banyak jamurnya. Kemudian tinggal kita bersihkan jamurnya secara perlahan seperti ini. Tinggal kita gosok menggunakan obeng ataupun besi lainnya. Ini agar membuka jamur yang sudah menutupi pada rangkaian ini ya teman-teman, agar daya baterai bisa tersalurkan secara maksimal ke dalam rangkaiannya. Langkah selanjutnya kita cek apakah kabel dari lilitan ini ada yang putus. Oke, di sini kabel 1, di sini kabel 2, dan di sini tidak ada yang putus. Oke, bisa jadi juga rangkaiannya ini berkarat. Tetapi di sini rangkaiannya sepertinya masih bagus ya teman-teman. Oke, dan setelah kita bersihkan semuanya, langkah selanjutnya tinggal kita pasang rangkaiannya. Oke, kita ambil gear yang paling besar terlebih dahulu. Ini tinggal kita masukkan pada rangkaian yang pertama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Yang selanjutnya kalian cari gear yang seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang pada bagian kanan dari gear utama. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk gearnya kalian pastikan tidak ada debu ataupun pasir yang menempel, karena itu bisa menghambatnya. Selanjutnya tinggal kita pasang gear yang paling panjang. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini, langsung saja kita tutup rangkaian yang pertama. Setelah itu tinggal kita pasang rangkaian PCB-nya. Cara memasangnya seperti ini ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita pasang gear yang bagian atas. Untuk yang bagian tengah kita pasang gear yang berukuran paling besar. Kemudian untuk yang bagian kiri kita pasang gear yang berukuran agak kecil seperti ini. Oke, yang kecil tetapi tidak ada kakinya.
Kemudian yang terakhir kita pasang yang kakinya agak panjang. Kita masukkan pada lubang sebelah sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir tinggal kita pasang gear yang ukurannya paling kecil, dan ini yang ada magnetnya. Gear yang ada magnetnya ini berfungsi untuk memutar semua gear yang ada pada rangkaian ini. Dan setelah saya pasang hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita tes dengan baterai yang masih sama seperti tadi. Ini yang masih ada tandanya ya teman-teman. Tinggal kita pasang. Di sini adalah negatif dan yang sebelahnya positif. Kita pasang seperti ini. Oke, ini ada getarannya. Ini kemungkinan besar rangkaiannya sudah terpasang dengan sempurna dan tinggal kita tutup. Cara menutupnya juga harus berhati-hati agar ini pas. Kita pasang terlebih dahulu pada bagian atasnya dan tinggal kalian tekan. Kemudian kita tekan secara agak keras. Nah, seperti ini. Ini untuk mesin yang bagian luar agak sedikit masih kotor ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa. Yang penting bagian dalamnya masih bersih. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tes apakah mesin yang sudah kita perbaiki kali ini bisa menyala kembali. Oke, di sini saya pasang jarum penunjuk detiknya. Kemudian tinggal kita pasang baterainya. Apakah ini bisa menyala? Oke, langsung saja kita tes. Oke, ini menyala ya teman-teman. Bisa terlihat di kamera ini berjalan. Artinya mesin yang kita perbaiki dalam video kali ini berhasil. Dan ini mantap. Tetapi masalahnya di sini wadahnya masih kotor dan ini tidak worth it untuk dipasang ataupun dipajang. Oke, mari kita rubah penampilannya agar lebih menarik dan juga lebih bagus. Di sini akan saya cuci dan saya bersihkan terlebih dahulu. Dan untuk jarum penunjuknya di sini akan saya cat menggunakan warna putih. Kemudian untuk bagian casingnya akan saya cat menggunakan warna hitam doff. Di sini saya menggunakan cat semprot biasa. Setelah ini saya cat dan kemudian kering, langsung saja kita pasang mesinnya. Cara memasangnya juga sangat mudah, tinggal kita tempelkan dan kemudian kita pasang bagian pengunci di depannya. Kemudian tinggal kita pasang jarum penunjuknya satu persatu. Ini yang pertama yang penunjuk jam, kemudian penunjuk menit, dan yang terakhir di sini adalah penunjuk detik. Oke, kita pasang seperti ini ya teman-teman, tinggal kita tempelkan saja. Dan ini sudah jadi. Kemudian untuk menunjukkan angkanya di sini saya menggunakan spidol permanen berwarna putih. Kemudian tinggal kita pasang kaca dan juga bingkai depannya. Kemudian tinggal kita baut pada bagian belakang. Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita pasang baterai dan hasilnya mantap. Oke, ini berjalan ya teman-teman, dan tampilannya juga lumayan istimewa. Jadi ini tidak terlihat jika barang dari rongsokan. Dan ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Tetapi yang terpenting,
gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani mencoba dan berusaha. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video.